Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, saya Nurlisa SPDI, merupakan guru PAI di SDN 35 Trans Mata-Mata, sekaligus merupakan mahasiswi LPTK IAIN Pontianak. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan video pembelajaran pada siswa kelas 4 SDN 35 Trans Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang biasa memimpin doanya? Fadil. Ayo Fadil, silakan maju ke depan Fadil. Amin. Ya, terima kasih ya Fadil, duduk kembali ya. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua hari ini? Masuk semua? Oke, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran agar kalian tambah semangat lagi, ayo kita tepuk dulu ya, biar tambah semangat. Siap? Siap? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita nyanyikan lagu dulu ya, lagu nasional ya, agar kita semakin cinta kepada tanah air. Oke. Berdiri dulu ya semuanya ya anak-anak. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali ya. Baik, sebelum Ibu memaparkan materi hari ini, Ibu mau mengulang kembali materi yang telah kalian pelajari pada minggu yang lalu dan kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Pada minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Keragaman. Nah, apa itu keragaman? Apa itu keragaman? Sesuatu yang beragam. Apalagi? Apalagi? Yang bermacam-macam. Nah, kaitannya dengan hari ini, materi kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang surah Al-Hujurat ayat ke-13 tentang keragaman. Jadi masih berkaitan ya materinya hari ini ya. Baik, sebelumnya Ibu akan mempertunjukkan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kalian bisa lihat ke depan. Yang pertama, diharapkan kalian dapat membaca Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan tartil. Ya, nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian diharapkan dapat membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Terus yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat membuat paparan tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Kemudian dapat menulis surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan baik. Kemudian dapat menghafal Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dengan lancar. Terus kalian dapat membaca dan menulis hadis tentang keragaman yang baik. Kemudian kalian dapat menghafal hadis tentang keragaman dengan lancar. Kemudian kalian berani mempresentasikan paparan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Dan yang terakhir, kalian dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunnatullah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan pada minggu yang akan datang. Karena pada hari ini kita akan mempelajari sampai tiga tujuan pembelajaran ini ya, untuk pertemuan pertama ini ya. Nah, membaca Quran surah Al-Hujurat dengan tartil. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar bacaan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13? Pernah? Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Kalau ada yang bisa membacakan, Ibu minta satu orang untuk membacakannya terlebih dahulu. Ayo Ismail, coba Ismail. Ayo. Hah? Ada yang bisa? Ayo. Ayo yang berani tunjuk tangan. Ayo. Yang ini. Ayo coba dibaca dulu. Ada yang tahu? Hah? Ayo. Melani, coba Melani. Dibaca dulu. Bismillah dulu ya Melani ya. Min zakari wa unsaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu
Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Nah, itu adalah salah satu potongan ayat dari surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nanti Ibu akan memaparkan videonya. Nanti akan kita pelajari sama-sama ya. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, ini coba perhatikan gambar di depan. Nah, seperti Ibu bilang tadi bahwa kita akan mempelajari tentang surah apa? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Nah, coba perhatikan gambar di depan anak-anak. Ini gambar mereka sedang apa ini? Sedang mengaji, sedang belajar Al-Quran. Kalian di rumah belajar Al-Quran nggak? Ngaji nggak di rumah? Udah berapa? Udah Al-Quran juz berapa? Juz 2. Ada yang masih Iqra? Ada? Nah, jadi di rumah harus baca Al-Quran ya. Oke. Nah, lihatlah anak-anak yang sedang asik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Nah, bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Apakah kalian belajar di rumah atau pergi ke tempat belajar mengaji di rumah orang? Melani belajar ngajinya di mana? Hah? Oh, di Banu Halim. Ragil di mana belajar ngajinya? Di rumah? Oh iya, sama Pak Ustadz. Oke. Dimanapun yang penting belajar mengaji ya. Nah, sungguh beruntung kalian sebab termasuk sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, bukan hanya itu ya, orang yang membaca Al-Quran itu akan dibalas dengan setiap hurufnya itu dibalas dengan kebaikan. Jadi satu huruf itu ya bagi kalian yang membaca Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalian baca Bismillahirrohmanirrohim saja, bisa dihitung nggak berapa huruf dari Bismillahirrohmanirrohim itu? Nah, satu huruf ba itu saja sudah dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi kalau sudah membaca Bismillahirrohmanirrohim, baca lagi surah Al-Fatihah. Nah, berpuluh-puluh kali lipat kebaikan yang akan kalian dapatkan. Nah, coba perhatikan lagi ke depan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Pak I, coba Pak I, baca Pak I. Hadisnya Pak I. Nah, mangkoroa bisa bacanya? Wal hasanatu bi asyri salihah. La aqulu alam harofu walakin alfun artinya coba dibaca. Alia, baca artinya. Dilipatkan kepada 10 semisalnya alif lam mim satu alif satu huruf, akan tetapi nah coba diperhatikan, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya.
Ya. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi berapa tuh? 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Dilipat gandakan lagi oleh Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba dilihat. Nah, di sini ada tata cara membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13 berserta dengan tajwidnya ya. Nah, perhatikan ke depan. Garis warna biru itu ya menunjukkan bacaan mat atau panjang. Sedangkan yang berwarna merah menunjukkan bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Mendengung dua harokat. Nah, caranya itu didengungkan membacanya. Kemudian tanda hijau menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Nah, bagaimana Bu cara membacanya, Bu? Nah, sekarang perhatikan. Ya, kita buka videonya. Perhatikan ke depan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan melihat terjemahan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terjemahannya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Oke. Nah, sekarang cara membacanya berdasarkan tajwid yang telah kita pelajari tadi, ya. Nah, perhatikan ya. Perhatikan doa ya. Ya ayyuhan. Ya ini dapat dibaca 4 sampai 5 kalimat karena hukumnya adalah mencapai munfasil. Ya ayyuhan nasu. Nasu ini adalah hukumnya dibaca 2 harokat karena ini adalah bacaan mat tabi'i. Inna khalaqnakum. Panjang. Perhatikan itunya di kertasnya. Inna khalaqnakum. Nah, dan juga dibaca panjang 2 harokat karena mat tabi'i. Inna khalaqnakum. Khalaqnakum. Nah, ini ada huruf qalqalah yang dibaca memantul. Kholak. Selanjutnya yaitu kholaknakum. Nah, ini dibaca mat 2 harokat. Ini hukumnya mat.
min dzakarin wa unsa. Unsa ini adalah bacaan dua harokat. Dibaca dua harokat karena ini hukumnya nah. Waja'alnakum syu'uban. Waja'alna. Nah, ini juga dibaca dua harokat karena hukum bacaannya adalah maqtu'i. Su'uba, su'u. Nah, ini juga dibaca dua harokat. Waqabaila, waqabaila. Nah, ini adalah hukumnya adalah mad jaiz munfasil karena dibaca 4 sampai 5 harokat. Waqabaila lita'arafu. Arafu. Ini juga dibaca dua harokat. Ini juga dibaca dua harokat karena ini hukumnya maqtu'i. Inna akramakum inna. Ini dibaca menunggu karena hunna nun ditasjid. Indallahi atqakum. Atqakum. Oh, ini dibaca dua harokat karena ini adalah maqtu'i. Inna Allaha alimun khabir. Inna ini adalah dibaca ghunna mendengung nun disukun. Alimun, alimun. Li ini dibaca dua harokat karena ini maqtu'i. Khabir. Nah, khabir ini dibaca dua harokat karena ini maqtu'i. Oke. Nah, setelah melihat video tadi, ya, Ibu akan coba menjelaskan kembali ya. Nah, coba kita baca sama-sama dulu. Dari bismillah, ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, seperti yang di video tadi, itu ada hukum bacaan tajwid, cara membaca surah Al-Hujurat ayat 13 yang baik dan benar. Nah, di situ ada beberapa hukum tajwid ya. Yang pertama adalah, coba kalian perhatikan di kertasnya masing-masing. Nah, di garis warna, di tanda bacaan warna, diwarnai warna biru, itu berarti menunjukkan bacaan apa? Mat atau panjang. Kalau warna merah berarti menunjukkan bacaan gunnah. Kalau bacaan gunnah maka bacanya bagaimana? Mendengung dua harokat. Kemudian ada warna hijau menunjukkan bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Nah, coba kita baca yang pertama, potongan ayat pertama. Ya ayyuhan nasu. Warna merah itu hannasu. Itu bacaannya menunjukkan tajwid apa? Yang warna merah. Nah, menunjukkan bacaan gunnah. Cara membacanya gimana?
mendengung 2 harokat. Ya ayyuhan. Kalian hitung han jarinya nih. Han sampai 2 harokat. Han nasu. Nah, coba sama-sama. Tuh 2 3. Ya ayyuhan. Nah, perhatikan dulu. Ya ayyuhan. Sampai 2 harokat ini baru kalian beranjak ke huruf berikutnya. Coba 1 2 3. Ya ayyuhan nasu. Nah, jadi bacanya mendengung berapa harokat? 2 harokat. Itu bacaannya apa tadi? Gunna. Kemudian potongan ayat berikutnya inna khalaqnakum. Nah, coba perhatikan ada hukum bacaan apa saja ini. Inna, in itu hukum bacaannya apa? Inna. Iya, hukum bacaannya adalah gunnah. Bacanya bagaimana tadi kalau gunnah? Mendengung 2 harokat. Terus ada bacaan apa lagi? Khalaqnakum. Khalaq. Bacaan apa itu? Qalqalah, artinya memantul. Gimana bacanya? Ragil? Khalaq. Nah, jadi dipantulkan kopnya itu ya, khalaq. Khalaq. Coba sama-sama. Khalaqnakum. Coba dari inna 1 2 3. Inna khalaqnakum. Nah, jadi ada bacaan gunnah, ada bacaan qalqalah. Satu lagi. Min dakari wa unsa. Nah, di situ ada warna biru. Nah, kalau warna biru menunjukkan bacaan apa? Bacaan mat. Artinya bacanya panjang. Bagaimana bacanya? Coba sama-sama. 1 2 3. Min dakari wa unsa. Nah, jadi bacanya panjang. Nah, itu ya. Jadi semuanya sama seperti yang di bawah sampai innallaha alimun khabir. Nah, jadi ngerti ya? Jadi ada 3 hukum bacaan apa saja yang tadi? Ada mat, ada gunnah, ada qalqalah. Baik. Kita coba Ibu mau minta 1 orang baca surah Al-Hujurat ke depan. Ya, Ibu minta Fadil. Ayo Fadil. Ayo Fadil, ke depan Fadil.